Kali ini, kita mau ngomongin soal sosok yang gagasannya menyalakan api perubahan besar di Indonesia. Namanya Ahmad Dahlan, sang pencerah di balik salah satu gerakan sosial dan pendidikan paling berpengaruh dalam sejarah bangsa kita. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan intinya. Gimana sih ceritanya satu orang yang hidup di bawah jajahan Hindia Belanda kok bisa membangun sebuah organisasi sosial Islam yang dampaknya luar biasa besar, bahkan jadi salah satu yang terbesar di dunia? Kuncinya, ya ada di visinya. Beliau ini nggak cuma bicara soal teori agama, tapi soal aksi nyata. Dia memelopori pendidikan, reformasi sosial, dan yang paling penting, sebuah cara berpikir yang sama sekali baru untuk sebuah bangsa yang waktu itu lagi diambang perubahan besar. Nah, untuk benar-benar paham gerakannya, kita harus mundur sedikit, melihat perjalanan hidupnya. Semuanya dimulai jauh sebelum nama Ahmad Dahlan itu sendiri ada. Jadi, beliau lahir dengan nama Muhammad Darwis di tahun 1868 di Yogyakarta. Titik balik pertama hidupnya itu terjadi pas dia umur 15 tahun waktu dia berangkat ke Mekah. Setelah 5 tahun di sana, dia pulang dengan nama baru, Ahmad Dahlan. Tapi perjalanannya belum selesai. Di tahun 1903, dia balik lagi ke Mekah. Nah, perjalanan kedua inilah yang benar-benar jadi kuncinya. Karena di sanalah dia terpakar ide-ide yang bakal mengubah hidupnya dan juga sejarah Indonesia. Yang menarik dari perjalanannya ke Mekah itu bukan cuma soal ibadah haji. Dia di sana belajar dan menyerap pemikiran dari para reformis Islam terkemuka. Nama-nama yang Anda lihat di sini, Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Ridho, sampai Ibnu Taimiyah, mereka semua adalah tokoh yang menyerukan pemurnian Islam dan pentingnya kemajuan zaman. Ide-ide inilah yang jadi oleh-oleh berharga yang dia bawa pulang. Berbekal gagasan-gagasan segar ini, Ahmad Dahlan pulang bukan lagi cuma sebagai seorang ulama biasa. Dia pulang sebagai seorang arsitek perubahan sosial. Dan pada 18 November 1912, lahirlah Muhammadiyah. Penting banget buat kita paham, dari awal Ahmad Dahlan menegaskan kalau ini bukan organisasi politik. Tujuannya murni sosial keagamaan, yaitu memperbarui cara umat Islam berpikir dan bertindak, kembali ke sumber ajaran yang murni, Al-Quran dan hadis, tapi dengan semangat kemajuan. Jadi, misi Muhammadiyah itu punya 4 pilar utama. Pertama, memurnikan ajaran Islam dari tradisi-tradisi lokal yang dianggap sudah bercampur dan nggak punya dasar kuat di kitab suci. Kedua, ini aksi nyatanya, fokus ke kesejahteraan sosial, bangun rumah sakit, panti asuhan, bantu orang miskin. Ketiga, sesuatu yang revolusioner banget buat zamannya, pendidikan modern, dan ini penting, bukan cuma buat laki-laki, tapi juga buat perempuan. Dan keempat, tegas, menjauh dari politik praktis. Ya, namanya juga bawa perubahan ya kan, pasti ada aja yang nggak suka. Ide-ide besar Ahmad Dahlan ini jelas nggak diterima gitu aja. Dia harus menghadapi tantangan dari berbagai sisi, dan disinilah kejeniusan dan keteguhan hatinya benar-benar diuji. Coba kita lihat perbandingan ini. Di satu sisi, lawan-lawannya menuduh dia kiai palsu, meniru Belanda Kristen cuma karena pakai bangku dan papan tulis di sekolah. Tapi di sisi lain, lihat tindakan progresifnya. Dia justru berdialog dengan tokoh agama lain dan bahkan bekerja sama dengan kelompok nasionalis Budi Utomo. Perlawanannya ini sengit banget loh, sampai-sampai dia pernah diancam mau dibunuh gara-gara gagasannya dianggap terlalu radikal. Dan slide ini, wow, ini benar-benar menunjukin keberaniannya yang luar biasa. Coba deh bayangin situasinya. Awal abad ke-20, seorang kiai haji dengan pakaian lengkapnya masuk ke dalam gereja. Bukan untuk apa-apa, tapi untuk berdialog secara intelektual dengan seorang pastor. Ini menunjukkan keterbukaan pikiran yang jauh melampaui zamannya. Tantangan tuh nggak cuma datang dari masyarakat konservatif, tapi juga dari pemerintah kolonial Belanda. Mereka jelas khawatir lihat potensi gerakan ini. Makanya, izin resmi yang mereka kasih cuma membatasi Muhammadiyah untuk bergerak di wilayah Yogyakarta aja. Ini semacam upaya untuk mengurung api perubahan biar nggak menyebar luas. Tapi, disinilah kejeniusan strategi Ahmad Dahlan kelihatan. Dibatasi sama Belanda, nggak masalah. Dia punya cara yang cerdik banget. Dia menganjurkan cabang-cabang di luar Yogyakarta untuk berdiri dengan nama yang beda. Misalnya ada Nurul Islam di Pekalongan, Al-Munir di Ujung Pandang. Secara ide dan gerakan, mereka semua ini Muhammadiyah. Tapi secara hukum, mereka entitas yang berbeda. Cerdas banget kan? Oke, setelah melihat semua perjuangan dan strateginya, sekarang mari kita lihat warisan apa sih yang dia tinggalkan buat bangsa Indonesia, sebuah warisan yang abadi. Butuh waktu puluhan tahun setelah beliau wafat pada 1923, tapi perjuangannya nggak sia-sia.
Akhirnya, pada tahun 1961, pemerintah Indonesia secara resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Ahmad Dahlan. Dan alasan dibalik gelar ini jelas dan kuat banget. Pemerintah mengakui perannya dalam mempelopori kebangkitan kesadaran umat Islam, mengajarkan Islam yang progresif dan berorientasi pada aksi sosial, mendirikan lembaga pendidikan dan sosial yang jadi tulang punggung bangsa, dan ini sangat penting, mempelopori kebangkitan perempuan Indonesia melalui Aisyah. Dan hebatnya, beliau nggak berjuang sendirian. Istrinya, Siti Walidah, atau yang kita kenal sebagai Nyai Ahmad Dahlan, adalah mitra sejatinya. Beliaulah yang mendirikan Aisyah, Saya Perempuan Muhammadiyah. Visi mereka untuk pemberdayaan perempuan begitu kuat, sampai-sampai Siti Walidah pun diakui sebagai pahlawan nasional. Ini bukti kalau mereka adalah pasangan pejuang sejati. Kisah Ahmad Dahlan ini bukan cuma buat buku sejarah loh. Gagasannya itu terus bergema dan masih terasa relevan banget, bahkan sampai di abad ke-21 ini. Salah satu bukti paling nyatanya ya di tahun 2010. Kisah hidupnya diangkat jadi film layar lebar yang sukses besar, judulnya Sang Pencerah. Film ini berhasil memperkenalkan kembali semangat perjuangan beliau ke generasi yang lebih muda, membuktikan kalau ceritanya tentang reformasi dan cinta tanah air itu nggak ada matinya. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup untuk direnungkan bersama. Di zaman sekarang, di mana politik seringkali jadi panggung utama untuk perubahan, apa ya yang bisa kita pelajari dari strategi Ahmad Dahlan? Sebuah strategi yang usianya sudah seabad lebih, yang fokus menciptakan perubahan bukan lewat perebutan kekuasaan, tapi lewat pembangunan manusia melalui pendidikan dan pelayanan sosial. Sebuah pemikiran yang dalam banget ya buat kita bawa pulang,